Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Mesari dari Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi dari Muhammadiyah Palembang. Di sini saya mendapatkan laporan pendahuluan tentang penyakit kanker paru-paru. Yang pertamanya adalah definisi kanker paru-paru adalah tumor ganas paru yang berasal dari saluran nafas atau epitel bronkus. Terjadinya kanker ditandai dengan pertumbuhan sel tidak normal, tidak terbatas dan merusak sel-sel jaringan yang normal. Kemudian kanker paru-paru juga adalah pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru, dapat disebabkan oleh sejumlah karsinogen lingkungan dan orang perokok. Dan etiologinya seperti umumnya lain, penyebab pasti dari kanker paru belum diketahui, tapi paparan atau inhalasi berkepanjangan suatu zat yang bersifat karsinogen merupakan faktor penyebab utama, seperti merokok, yaitu kasusnya 85% yang terdapat kasus rokok. Kemudian perokok pasif, semakin banyak orang yang tertarik dengan hubungan antara perokok pasif. Kemudian polusi udara, kematian akibat kanker paru juga berkaitan dengan polusi udara, tetapi pengaruh kecil bila dengan merokok. Kemudian ada paparan zat karsinogen. Beberapa zat karsinogen seperti asbestos, arunium, radon, arsen, kornium, nikel, poliskel, dan lain-lain. Kemudian diet, kenapa diet? Rendahnya konsumsi terhadap beta-karotene, selenium, dan vitamin A menyebabkan tingginya resiko terkena kanker paru. Kemudian genetik dan penyakit paru yang diderita sebelum terjadi kankernya paru. Kemudian anatomi fisiologinya. Anatomi paru-paru dikelilingi oleh dinding dada. Dinding dada terdiri daripada iga, otot-otot antara iga. Paru-paru dipisahkan oleh mediastasi, di mana terletak jantung dan organ-organ lain di bawah paru-paru. Kemudian saluran nafas. Saluran nafas yang dilalui udara, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Di dalam terdapat suatu sistem yang sedemikian rupa dapat menghangatkan udara sebelum sampai ke alveoli. Terdapat juga suatu sistem pertahanan, yaitu memungkinkan kotoran atau benda asing yang masuk dapat dikeluarkan baik melalui batuk ataupun bersin. Kemudian patofisiologinya, dari etiologi yang menyerang, percabangan segmen atau subbronkus menyebabkan silia hilang dan deskumasi, sehingga terjadi pengendapan karsinogen. Dengan adanya pengendapan karsinogen, maka menyebab menstruasi, aspirasi, dan displasia. Bila lesi presia yang disebabkan oleh metaplasi, displasia dan displasi menembus ruang pleura. Pleura bisa timbul eflura pleura. Lesi yang letak setelah berasal dari salah satu cabang bronkus yang terbesar dan tersebar. Lesi ini menyebabkan obstruk dan elusi bronkus dengan dikusi dengan spirusi di bagian distal. Gejala yang timbul dapat berupa terdapat pada auskultasi. Pada stadium lanjut, penurunan berat badan bisa menunjukkan adanya metastase. Khusus pada hati, kanker paru dapat bermetastase
ke struktur-struktur terdekat seperti kelenjar limfe, dinding esofagus, persidecium, otak, tulang, rangka. Pathway-nya terdapat percabangan antara submen, kemudian trauma oleh arus udara seperti rokok, paparan industri, kemudian ke bahan karsinogen mengendap, lalu perubahan epitel silia dan mukosa atau obstruksi bronkus. Kemudian terbagi dua cabang, deskumasi, ada juga produk smoku meningkat. Dari deskumasi, sel cadang resput sel basal mukosa bronkus. Kemudian hepilasia, metapasi, dan sel kanker. Balik lagi ke inspulmen, kemudian kanker lumer, bronkus, proximal, sumbatan parsial, dan ada juga distal bronklesia, kemudian terjadinya gangguan pertukaran gas, dan juga sumbatan parsial menjadi sesak nafas, terjadinya DX-nya pola nafas tidak efektif. Terdapat keluhan utama, tanda-tanda gejalanya seperti batuk darah, sesak nafas, suara serak, nyeri dada, persenti, sulit sakit menelan, benjolan di pangkal leher, sembat muka dan leher, kadang-kadang disertai lengan dengan rasa nyeri yang hebat. Pemeriksaan penunjangnya seperti terdapat radiologi dengan fototoraks, kemudian laboratorium dilihat sputum, pleura, dan nodus, kemudian histopatologi memungkinkan histol mencuci bagian dan pembersihan sitologi lesi. Dan ada juga pencitraan itu seperti CT scan. Kemudian ada selanjutnya penata laksanaan terdapat pembedahan kemoterapi, radioterapi paliatif, terapi endobronkia, dan perawatan paliatif. Terdapat asuhan keperawatan seperti pengkajiannya. Pertama ada identitas, melihat identitas seperti nama, tanggal lahir, usia, meliputi nama orang tua, pendidikan, dan pekerjaan. Riwayat kesehatan seperti saat masuk rumah sakit, saat pengajian, kemudian keluhan penyerta itu keluhan pertama saat masuk rumah sakit. Kemudian ada juga riwayat masa lalu, dilihat dari waktu penyakit riwayat masa lalu masih kecil, pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya atau tidak, obat-obatan yang pernah digunakan, tindakan operasi apakah pernah terjadinya operasi sebelumnya, kemudian alergi seperti melihat adakah alergi obat atau tidak, dan melihat riwayat kecelakaan yang pernah dialami pasien apa tidak. Pemeriksaan fisik melihat itu tanda-tanda vitalnya, tekanan darah meningkat, suhu meningkat, nadi, terus mengukur lingkaran kepala, dada, pinggang, badan, serta badan. Pemeriksaan fisik seperti kepala, melihat kajian kepala,
kebersihan kepala, bentuk kepala, kemudian mata, kaji mata, konjungtivanya atau skera atau pupil, kemudian hidung, terdapatkah cuping hidung atau tidak ada penumpukan, terdapat cuping hidung, leher, dada. Batuk terjadinya karena adanya iritasi, melihat dari batuk, sesak nafas terjadi bila sudah lanjut atau tidak, nyeri dada, malesi ditemukan bentuk anoreksia berat badan, murun, sakit kepala, nyeri otot dan kering di waktu malam hari, ronsi basah, hikspersi, atrofi, perut itu yaitu perut, kaji bentuk perut, bising usus, ekstremitas, kaji kekuatan ekstremitas kaki bawah apakah ada kelemahan atau tidak, melihat dari kulit itu pembesaran kelenjar bisa multiplikasi atau turgor, genitalik itu kaji apakah ada disfungsi pada alat genitalia. Kemudian diagnosa keperawatan yang diambil dalam laporan pendahuluan kanker paru-paru, yaitu ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan tidak adekuatnya ventilasi. Kemudian bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan kehilangan fungsi silia jalan nafas, peningkatan jumlah kehilangan fungsi paru, peningkatan tahanan jalan nafas. Kemudian 3, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan deformitas dinding dada. Di sini perencanaan keperawatannya, diagnosa perawatannya untuk gangguan pertukaran gas, NOC, status penapasan pertukaran gas. Di sini ada dyspnea dengan aktivitas ringan, perasaan kurang istirahat, mengantuk. Kemudian label NIC, saya mengambil monitor pernapasan, monitor kecepatan irama, kedalaman dan kesulitan bernafas. Kemudian catat pengerakan dada, ketidaksimetrisan dada, otot-otot batuk nafas, dan tereaksi pada otot supraventrikular. Kemudian auskultasi suara nafas. Kemudian diagnosa kedua yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan untuk NOC-nya saya mengambil status pernapasan kepatenan jalan nafas. NOC-nya itu indikatornya tersendak, suara nafas tambahan, akumulasi. Kemudian NIC-nya manajemen jalan nafas, posisi pasien untuk memastikan ventilasi. 2, buang sekret dengan memotivasi pasien dengan melakukan batuk efektif atau menyedot. Kemudian monitor pasien dengan palan dalam putar dan batuk. Kemudian instruksi bagian bentuk batuk efektif, auskultasi suara nafas, catat area yang ventilasinya menurun atau tidak menurun. Ketiga, pola nafas tidak efektif, saya NOC-nya status pernafasan. Indikator skalanya frekuensi 1 frekuensi pernafasan, 2 irama pernafasan, 3 kedalaman inspirasi, 4 kepatenan. Kemudian NIC-nya indikatornya monitor nutrisi. Pertama dilihat dari timbang berat badan,
Kedua, monitor pertumbuhan dan perkembangan. Ketiga, monitor kecenderungan turun dan naiknya berat badan. Keempat, indikasikan pertumbuhan berat badan terakhir. Kemudian 5, monitor turgor kulit dan mobilitas pasien. Baiklah, di situ laporan pendahuluan saya, Indah Mesari. Demikian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.